Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 2 warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli. Sedang asik berkaraoke bersama temannya, seorang mahasiswi di Kota Palembang kehilangan sepeda motor. Jembatan layang di kilometer 63 Kabupaten Pali mengalami kerusakan diduga karena sering dilewati truk bertonase besar. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 2 warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli. Keduanya merupakan tahanan atas kasus kepemilikan narkoba. Keduanya mendapatkan amnesti setelah menjalani setengah dari masa hukuman. Amnesti diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada 2 warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli. Pemberian amnesti ini merupakan kali pertama diterima Rutan Prabu Muli atas kasus narkoba. Kedua warga binaan tersebut adalah Ferli Aditya Pratama dan Arianto. Keduanya sebelumnya telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan Arianto divonis 3 tahun penjara. Kedua narapidana kasus narkoba itu langsung bebas setelah terbitnya surat resmi amnesti. Amnesti diberikan kepada keduanya setelah menjalani lebih dari setengah masa hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Prabu Muli. Amnesti yang diberikan Bapak Presiden sesuai dengan Kepres nomor 17 tahun 2025, jadi tanggal 1 Agustus secara serentak termasuk Rutan Prabu Muli telah membebaskan 2 orang narapidana yang sudah memenuhi syarat. Mereka sudah menjalani syarat normatif, menjalani masa pidana dan sudah di TPP-kan terhadap berkelakuan baik. Melakukan pemantauan dan klaim wajib lapor. Diharapkan pemberian amnesti ini dapat menjadi motivasi warga binaan untuk terus berkelakuan baik selama di dalam rutan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Sedang asik berkaraoke bersama temannya, seorang mahasiswi di Kota Palembang kehilangan sepeda motor. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan situasi di area parkiran yang tidak dijaga. Sepeda motor kesayangan hilang di gondol pencuri. Akibatnya korban pun ditaksir menderita kerugian sebesar 20 juta rupiah. Ya, nasib kurang baik ini dialami seorang mahasiswa bernama Renanda Amanda Putri, warga Jalan Sila Beranti, Jakabaring, Palembang. Kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang asik berkaraoke di tempat hiburan di Jalan Raja Wali, Ilir Timur 2, Palembang. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan area parkiran yang tidak dijaga. Korban baru menyadari sepeda motornya telah hilang dicuri saat hendak pulang ke rumah. Di belakang papi karaoke. Karaoke papi ya? Di Raja Wali ya? Di Raja Wali. Di Raja Wali. Itu motor kita tuh posisi hilang itu ada tukang parkir nggak situ? Katanya kata ke tempat. Motor kita dikunci stang nggak? Parkirnya jauh. Iya. Kunci stang motor. Motor apa yang Gre? Motor Beat di Laksana Silver. Nah, pas kehilangan motor itu kita sempat nanya sama warga-warga yang dekat. Udah. Mereka juga udah lepas tangan sih. Mereka juga. Ada yang nyingok ada? Bawa aja motor kita paling gede. Udah lihat. Kata yang nyingok ya? Polisi menduga pelaku merupakan komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di Kota Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencurian sepeda motor terjadi di minimarket kawasan Talang Jambe, Kota Palembang. Kondisi kunci masih terpasang di sepeda motor tampaknya memudahkan 2 pelaku melancarkan aksi mereka.
Datang dengan 1 sepeda motor, pergi dengan 2 sepeda motor. Ya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku memanfaatkan membawa kabur sepeda motor dalam kondisi kunci masih terpasang. Ya, memarkirkan kendaraan saat berbelanja di minimarket memang perlu pengamanan ganda. Pencurian ini terjadi saat korban tengah belanja di dalam minimarket dan 15 menit kemudian mendapati sepeda motornya telah raib. Sebentar ke Jambi Sansen. Nah, sekitar jam 12.30 saya belanja, lalu memarkirkan motor itu, pas keluar udah nggak ada. Informasinya kuncinya masih di situ. Masih di situ, Pak. Memang kesalahan dari kami juga kan. Tapi itu waktu di box, masih di box depan itu. Mungkin dari kami juga kurang waspada. Mungkin seminggu, Pak. Baru minggu, benar. Motor baru. Ya lunas, motor lunas. Ya itulah yang. Sudah melapor ke Alhamdulillah sudah ke Polres Sukarami. Korban berharap polisi segera menindak komplotan pencurian sepeda motor di kawasan ini yang dalam kurun waktu 1 bulan terakhir telah beraksi sebanyak 5 kali. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang remaja berusia 13 tahun di kota Palembang mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh bibinya. Akibatnya korban menderita luka memar dan lecet di tubuhnya. Orang tua korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus tersebut ke polisi. Ditampar dan ditendang sang bibi membuat remaja ini mendatangi kantor polisi. Di hadapan polisi, orang tua korban menuturkan kalau putrinya telah jadi korban penganiayaan oleh bibinya berinisial EF. Akibatnya korban menderita luka memar di tubuh dan luka lecet di pipinya. Kejadian bermula saat korban baru pulang sekolah, dihampiri dan dimarahi oleh terlapor EF. Dengan emosi, EF lalu menganiaya sang keponakan menggunakan tangannya sendiri. Orang tua korban tidak mengetahui apa yang menjadi alasan adik kandungnya itu menganiaya anaknya. Lagi tak kalah, nyamuk ngikit anak aku lagi berinya kita jago, bangkok, bibi tangan itu sakit hati kalau 2 kali bukan sekali. Di anunya pakai apa anak itu? Jadi gepuknya dipukulinnya budak kata salah balik sekolah. Pakai apa dia ngebuk tadi, Kak? Di tangan, terus jenggot dipukulinnya, ditendangnya anak aku kan kurang ajar, ledak lewatan sudah. Ada luka tak anak kita tadi, Kak? Memar, lecet. Itu lecet kenapa, Kak? Mungkin kuku ya. Kasus ini dilaporkan orang tua korban ke polisi karena bukan kali pertama dilakukan terlapor terhadap putrinya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang.